Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Ramasi Wulandari, Dela Oktavia, dan Putri Wanda. Nah, di sini kami akan melakukan ujian Alfa 2 jalur menggunakan SPSS. Di sini kami sudah mempunyai data tentang kemampuan pemecahan masalah matematik siswa. Nah, masalahnya itu yang pertama, apakah ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi dan rendah? Yang kedua, apakah ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar menggunakan RME dan konvensional? Yang ketiga, apakah ada interaksi antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi dan rendah yang diajar menggunakan RME dan konvensional? Nah, di sini kami akan mencari formula hipotesis, statistik, kriteria, dan interpretasi. Baiklah, selanjutnya kita langsung saja ke SPSS, ke bagian variabel view. Yang pertama itu kita tulis RME, yang kedua itu konvensional, yang ketiga KPM, yang keempat pendekatan, yang kelima KBK. Nah, di sini desimalnya kita ubah menjadi 0. Nah, selanjutnya kita beri label ke KPM ini kemampuan pemecahan masalah. Dan untuk yang KBK ini kemampuan berpikir kreatif. Nah, selanjutnya yang ke measure. Measure ini kita yang RME itu kita ubah ke skala. Yang konvensional sama. Dan KPM juga sama. Nah, untuk yang pendekatan itu kita ubah ke nominal. Dan yang KBK itu ke nominal juga. Nah, selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view ini kita sudah mengcopy data-data yang ada di Excel. Yang untuk RME 1 sampai 10 itu data yang tinggi dan 11 sampai 20 itu data yang rendah. Konvensional pun begitu. Nah, dan untuk KPM ini yang 1 sampai 20 itu untuk seluruh data RME, dan yang 21 sampai 40 ini data konvensional. Nah, untuk pendekatannya kita tulis seperti ini. Dan KBK-nya pun sama. Seperti ini. Nah, setelah itu langsung saja kita ke Analyze. Kita pilih General Linear Model. Terus ke Unvariate. Setelah itu, nah untuk yang dependent variable ini kita isi dengan kemampuan pemecahan masalah atau KPM. Dan untuk fixed faktor kita taruh pendekatan dan kemampuan berpikir kreatif atau KBK. Setelah itu kita ke plots, kita pilih plots. Terus yang untuk pendekatan ini kita taruh di horizontal axis. Dan KBK ini di separate lines. Terus kita klik yang ADD. Kita pilih ini. Terus kita continue. Nah, selanjutnya kita ke image. Nah, kan ini sudah tuh di sini. Kita pilih yang pendekatan KBK ini ke display means for. Lalu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, ini hasilnya.
Nah, ini hasilnya. Nah, untuk hasil ini tadi kita copy dan kita tempel ke Excel. Nah, untuk hasil yang di SPSS tadi sudah kita copy di Excel. Ini. Lalu kita dapat formula hipotesisnya itu untuk H0 ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir tinggi dan rendah. Sedangkan HA tidak ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir tinggi dan rendah. Untuk yang nomor 2 itu HO-nya ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar menggunakan RME dan konvensional. Sedangkan HA tidak ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar menggunakan RME dan konvensional. Yang nomor 3 itu H0 ada interaksi antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi dan rendah yang diajar menggunakan RME dan konvensional. Sedangkan HA tidak ada interaksi antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir tinggi dan rendah yang diajar menggunakan RME dan konvensional. Statistik yang digunakan itu general linear model. Dan kriterianya itu jika nilai signifikan lebih besar dari alfa 0,05 maka H0 diterima. Nah, yang kedua itu jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa 0,05 maka H0 ditolak. Nah, untuk interpretasinya hipotesis 1 mendapat hasil 0,000 lebih kecil dari 0,05 jadi HO ditolak. Artinya ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir tinggi dan rendah. Sedangkan hipotesis 2 itu 0,00 lebih kecil dari 0,05 HO ditolak. Artinya ada perbedaan antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang diajar menggunakan RME dan konvensional. Hipotesis 3, 0,00 lebih kecil dari 0,05 HO ditolak. Artinya, ada interaksi antara kemampuan pemecahan masalah siswa yang memiliki kemampuan berpikir kreatif tinggi dan rendah yang diajar menggunakan RME dan konvensional. Baiklah, sekian tutorial dari kelompok 9. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.